Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan yang lalu kita bahas masalah fake mindset dan grow mindset. Jadi untuk kali ini adalah bagaimana kita pembelajaran mendalam. Nah, dan pekan yang kemarin juga kita telah mengedarkan yaitu angket terkait dengan kebutuhan guru dalam pembelajaran. Pertanyaan kita di dalam angket itu adalah pemahaman konsep pembelajaran mendalam, kemudian literasi digital guru, kemudian ada perencanaan pembelajaran digital, yang terakhir adalah implementasi dan evaluasi. Hasilnya itu adalah seperti ini. Jadi pemahaman konsep pembelajaran mendalam itu rata-ratanya adalah di 61,9% dari seluruh audien dari guru di Pumpengan 2. Literasi digital gurunya adalah 96,43%. Kemudian perencanaan pembelajaran digitalnya 76,19%. Kemudian implementasi dan evaluasinya adalah 66,67%. Untuk rata-ratanya adalah di 75,3%. Ini kalau kita lihat dari angka itu, diagram batangnya. Terus kemudian rekomendasinya adalah ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, direkomendasikan itu adalah workshop pembelajaran mendalam dari konsep ke praktek. Ini harapannya adalah guru mampu menjelaskan ciri perbedaan pembelajaran mendalam dan perbedaannya dengan pembelajaran biasa atau pembelajaran yang dasar. Kemudian yang kedua adalah pelatihan pembuatan LKPD digital interaktif. Ini bisa Canva Edu, live worksheet, workshop penggunaan video atau simulasi digital atau pakai pad, puzzle, YouTube Edu dan sebagainya. Harapannya adalah guru menghasilkan minimal 1 LKPD digital interaktif dan mampu memanfaatkan simulasi atau video di dalam pembelajaran. Harapannya di dalam pembelajaran nanti kita guru-guru itu bisa memanfaatkan ini untuk pembelajarannya. Ini harapannya. Ya. Terus berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian, ini dari hasil kemarin workshop pembuatan kuis online. Ini bisa Quizizz, Kahoot, Google Form dan sebagainya. Kalau Google Form saya kira semuanya sudah familiar karena ini sudah bertahun ini sudah tahun yang keempat kita menggunakan Google Form untuk evaluasi pembelajaran anak. Jadi terus untuk Quizizz ini sudah pernah kemarin, untuk yang menjadi tutor adalah Pak Umam. Kahoot ini sudah juga. Jadi ini sudah pernah juga diterapkan. Nanti mungkin lain kali gantian yang menyampaikan boleh. Terus guru mampu membuat kuis digital dengan soal hots dan memanfaatkannya sebagai asesmen formatif. Ini juga bisa dipakai. Jadi jenengan bisa pakai ini. Nah, ini yang paling memungkinkan. Ini ada kelas besar. Rata-rata di kelas besar sudah bawa HP sendiri. Jadi di kelas 4, 5, 6 itu sudah memiliki HP sendiri anak-anak. Jadi ini sangat besar. Terus yang berikutnya adalah workshop inovasi asesmen dan refleksi digital. Ini bisa Google Form, Analytics, Mentimeter. Guru mampu membuat asesmen digital autentik, melakukan analisis hasil, serta menyusun refleksi digital berbasis data. Ini kalau kita telaahnya menggunakan HP. Ibu sekalian, berkaitan dengan ini juga, insya Allah nanti tidak lama lagi kita juga memanfaatkan Sitcipum itu.
Insya Allah di Cipung itu nanti kita bisa launching, dan dari situ nanti dengan semua akan memanfaatkan si Cipung itu. Satu, si Cipung itu nanti ada yang orang tua itu bisa lihat, terutama adalah nilainya. Jadi dengan kalau ulangan itu harus mengupload nilai di situ. Terus juga 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Terus juga kedepannya adalah juga presensi. Presensi ini juga bisa orang tua itu tahu anak saya itu dalam 1 bulan ini masuk terus atau ada yang tidak masuk. Di situ kita bisa lihat. Terus di dalam nanti pembelajarannya apa saja yang akan kita lihat? Yang kita lihat itu di sini. Di perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, ini yang dimaksud dalam pembelajaran adalah apakah siswa itu terlibat aktif di dalam pembelajaran. Kalau di perencanaannya, apakah tujuan pembelajaran sudah spesifik menggambarkan apa yang akan diajarkan pada hari itu. Terus kemudian di tujuan itu juga di situ harus memuat strategi untuk pembelajarannya. Strateginya apa yang harus jadi? Implementasinya, aplikasinya di dalam pelaksanaan pembelajaran. Ini nanti modelnya seperti apa, gitu ya. Terus di dalam pelaksanaan pembelajaran tadi adalah mengkondisikan bahwa siswa itu benar-benar aktif atau tidak. Jadi yang terpenting itu adalah kegiatan siswanya di situ, mengaktifkan kegiatan siswa. Terus usahakan siswa itu bisa bertanya kepada gurunya terkait dengan pembelajaran yang ia ingin tahu. Makanya di dalam awal pembelajaran itu, penyampaian tujuan pembelajaran itu dikemas sedemikian rupa sehingga anak itu rasa ingin tahunya itu lebih besar. Ada kalimat kenapa kamu harus belajar perkalian? Kenapa harus belajar penjumlahan? Karena dalam perkalian penjumlahan itu akan tidak pakai terus, baik itu dalam berjualan, baik itu juga dalam aktivitas yang lain. Kalau nanti kamu punya cita-cita jadi pedagang, juragan, saudagar, tapi kamu tidak bisa menjumlah uang, nanti kamu akan rugi di dalam perdagangan. Sama juga kalau kamu cita-cita jadi dokter, kamu salah meracik obat, pasienmu mati, gitu dan sebagainya. Dari awal itu kemudian ini ternyata di penjumlahan pengurangan perkalian itu ada manfaat yang besar sehingga anak itu mati mau. Terus berikutnya adalah keterhubungan kontekstual. Keterhubungan kontekstual itu ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari seperti tadi. Ada umpamanya kayak ada dengan ngajar itu maslahatnya atau manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari, kaitkan aja. Nah, apa saja kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dengan permainan hanya dengan kondisi anak yang anak itu familiar dengan itu, dengan kondisi-kondisi yang ada itu. Jadi dengan cara itu nanti jenengan bisa mengatakan ternyata ini ada manfaatnya. Terus refleksi siswa, jenengan sebelum akhir pelajaran minta refleksi siswa terkait dengan pelajaran hari ini. Makanya apakah pelajaran hari ini didik siswa itu menarik atau tidak? Apakah yang kamu dapatkan dalam pelajaran hari ini? Apa kira-kira sing ia didapat di dalam keseharian? Dan dari situ kemudian kita bisa
tahunan. Nah, buat refleksi yang sekarang ini harus didokumentasikan. Jadi, terus yang kelima adalah penggunaan media. Nah, jadi karena kalau yang kelasnya tidak ada Smart TV, bisa menggunakan apa? LCD proyektor. Di sini ada 2 LCD proyektor. Pembelajaran mendalam adalah merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, mindful, bermakna, meaningful, dan menggembirakan, joyful, melalui ajar pikir intelektual, olah hati, etika, olah rasa, estetika, dan olahraga, kinestetik, dan secara holistik dan terpadu. Nah, ini apa yang disampaikan Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya dalam pendekatan pembelajaran mendalam ini tidak beda dengan pembelajaran kontekstual yang dulu. Cuma sekarang ini lebih ditekankan. Jadi nanti materi tidak banyak, tapi yang terpenting adalah anak itu paham dan juga nanti tahu apa yang dipelajari. Itu yang terpenting. Jadi berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kalau ini kita lihat seperti yang kemarin, bahwa inilah yang disebut dengan prinsip pembelajaran. Jadi prinsip pembelajaran adalah berkesadaran, terus juga bermakna, dan juga menggembirakan. Apa itu? Nah, ini kalau kita lihat di sini bentuknya. Pembelajaran mendalam itu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ini namanya prinsip pembelajaran. Nah, dan di dalamnya itu yang di situ ada endingnya memang di 8 standar pembelajaran. Baik. Kemudian di 8 profil lulusan itu sini, mungkin jenengan bisa browsing sendiri. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dulu itu kita pakai yang namanya profil pelajar Pancasila yang ada berapa 6 ya? 6 profil pelajar Pancasila yang sekarang menjadi 8 profil lulusan dimensi lulusan. Yang kedua, yang keimanan Tuhan ini adalah individu terhadap Robnya. Ini karena ini kebutuhan paling asasi. Karena kalau dilihat hak asasi paling asasi itu adalah kebutuhan kepada Tuhannya. Ini tidak bisa diganggu siapapun, itu tidak bisa. Karena nilai spiritual dan nilai kehidupan sehari. Kemudian kewarganegaraan itu ini rasa cinta tanah air, kemudian mentaati aturan dan norma, memiliki kepedulian, tanggung jawab sosial, kemudian komitmen untuk menyelesaikan masalah yang ada kaitannya dengan masalah lingkungan kita. Ketiga adalah penerapan kritis. Ini anak harus diajak berpikir kritis. Kalau ada sesuatu, maka dia itu bisa menjelaskan mengapa ini terjadi, kenapa, dan terusnya. Ada pertanyaan-pertanyaan itu. Maka Bapak Ibu sekalian, salah satu berpikir kritis yang harus dimiliki oleh anak adalah anak itu memiliki literasi yang cukup. Ketika anak itu tidak memiliki literasi yang cukup, yang ini tidak akan mungkin. Karena apa? Literasi itu penting, kosakata itu penting, cara berpikir itu penting, pandangan orang itu juga penting. Ketika dia itu ingin melihat sesuatu itu, orang itu bisa mengkritisi karena dia itu tahu. Ketika orang itu tidak tahu, maka tidak bisa mengkritisi. Jadi seperti itu. Nah, caranya adalah pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang anak itu bisa berpikir. Jadi makanya sekarang itu keterampilan abad 21 salah satunya berpikir kritis itu hot, soalnya itu adalah cara yang salah satu cara.
Kemudian yang berikutnya keempat adalah kreativitas. Kreativitas itu kemampuan dia itu membuat berpikir kreatif itu orang berpikir tidak seperti kebanyakan orang. Dia itu mencari jalan keluar yang berbeda. Jadi orang-orang yang kreatif ini adalah sudah terbiasa melakukan. Pun kita juga. Gitu. Makanya kita di sekolah ini juga jangan sampai jenengan terus diam tidak buat apa-apa, karena jenengan nanti kreativitasnya juga akan keterampilannya juga berkurang. Terus berikutnya adalah kolaborasi. Kolaborasi itu kerjasama, baik itu antar teman, dengan orang tua, dengan guru, dengan orang-orang yang mempunyai keterampilan khusus atau stakeholder yang lain. Jadi kolaborasi yang paling utama di sekolah itu ya guru dengan siswa. Kalau ditambah kemudian diperluas bisa dengan orang tua. Terus berikutnya kemandirian, ajari anak itu bisa memecahkan permasalahannya sendiri. Ajari anak itu tanggung jawab. Apa ini? Situ. Dari kemandirian itu tanggung jawab. Terus kesehatan. Jadi ada nilai kesehatan yang ada di dalam kita, maka olahraga penting. Terus berikutnya terakhir adalah komunikasi. Komunikasi itu ya komunikasi dengan individu yang memiliki kemampuan berkomunikasi intra-pribadi untuk melakukan refleksi dan bagi antar pribadi untuk menyampaikan ide dan sebagainya. Jadi anak itu berani mengungkapkan pendapatnya. Harus sekalian, anak itu mengungkapkan pendapat itu real. Walaupun pandangan kita itu yang disampaikan itu salah, lucu dan sebagainya. Biarkan dia ngomong, baru jangan dipotong-potong dulu, sampaikan. Engko nek kleru carane ngomong, diajari. Kalau menyampaikan gini Mbak ya, kalau bisa anak-anak kita itu berani bertanya kepada gurunya terkait dengan pembelajaran ini. Kenapa agak gini? Ki maunya apa? Kenapa kok nikin kok nggak bisa bicara nih? Nah, itu diajari di situ. Nah, proses seperti ini anak mau bertanya itu tidak mudah. Nah, ini yang kemarin di kerangka kerja pembelajaran mendalam ini yang kemarin ya. Jadi yang ada yang di luar itu yang namanya kerangka pembelajaran itu ada 4. Ini yang jaringan harus hafal bener. Sekarang itu lebih mudah dihafal daripada yang dulu. Cuma hafal, mudah dihafal maksudnya. Ada yang kemudian praktek pedagogis, lingkungan pembelajaran, terus pemanfaatan digital, yang terakhir adalah kemitraan pembelajaran. Jadi itu gampang itu untuk kerangka pembelajaran. Itu kan lingkup praktek pedagogis itu berarti kita menggunakan strategi pembelajaran, metodologinya seperti apa. Lingkungan pembelajaran itu ada lingkungan di dalam kelas, lingkungan di luar kelas, dan lingkungan di masyarakat. Lingkungan di dalam kelas itu sarana prasarannya seperti apa? Bahasanya singene itu dimanfaatkan. Nah, terus kemudian setelah kerangka itu adalah di situ ada ini mengaplikasikan memahami mengaplikasikan berarti lingkungan pembelajaran pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, merefleksi ya. Terus kemudian yang mendalam lagi adalah prinsipnya, yaitu kesadaran, bermakna, kemudian menggembirakan. Jadi dalam pembelajaran itu buat menggembirakan. Kelas 1, kelas 2 itu sama dengan TK sekarang. Prinsip pembelajaran berkesadaran. Jadi tidak ada paksaan. Artinya anak itu dibuat tertarik di dalam pembelajaran itu.
ke Sampo Paksa dibuat tertarik. Biar caranya tertarik berarti pada saat awal sebelum pelajaran itu jenengan harus menggunakan kata-kata pemantik yang kemudian kata-kata itu membuat dia itu tertarik untuk belajar. Yang kedua adalah bermakna bahwa pembelajaran itu ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Digandeng kontekstualnya di sini kebenaran. Menggembirakan bahwa anak-anak itu adalah dalam belajarnya itu tidak murung, tidak tertekan, tidak apa. Jadi dia itu dibuat ceria. Maka dalam pembelajarannya menggunakan project based learning. Kalau pengalaman pembelajaran itu adalah memahami. Apa yang dipahami ada 3 itu. Pengetahuan esensial, kemudian aplikatif, dan nilai dan karakter. Pengetahuan esensial itu pengetahuan yang khusus dan paling penting. Jadi pengetahuan yang paling penting yang harus, atau orang kita sebut pengetahuan minimal, itu yang harus dikuasai, memahami. Jadi keterampilan atau pengetahuan dasar. Pengetahuan dasarnya harus tahu dia. Kemudian aplikatif itu apa? Ada aplikasi penerapannya, ada bisa diterapkan atau bisa dipakai. Kemudian adalah nilai dan karakter. Jadi di situ ada nilai, budi, etika, kemudian ada karakter dan sebagainya. Keberanian, tanggung jawab, kerjasama, kolaborasi dan sebagainya. Kemudian mengaplikasikan itu adalah pendalaman pengetahuan. Jadi yang pengetahuan yang dapat dimemahami ini kemudian diaplikasikan atau didalami diaplikasikan. Maka diaplikasikan inilah kemudian kita membuat sebuah kegiatan, sebuah proyek pendalaman. Dan setelah itu baru direfleksi, artinya direduksi lagi. Oh, apa yang kamu lakukan tadi ini adalah seperti ini. Oh, ternyata ketika kita itu melakukan ini, maka kita akan mendapatkan ini. Kalau ini adalah perbedaannya, kalau taksonomi itu. Nah, ini yang memahami ini adalah pembelajaran mendasar. Kemudian yang pembelajaran mendalam itu mulai mengaplikasi dan merefleksi. Kalau taksonomi belum itu, ya ini berarti ini nanti ada mengingat itu C1, memahami C2, menganalisa C3, kemudian mencipta itu adalah C4. Kalau tidak, bahkan itu sebenarnya C6 sudah di situ. Ya, yang C1, 2, 3, 4, 5, 6 kan kalau belum itu ada 6 tingkatan itu. Mengingat, memahami, menganalisa, menerapkan, kemudian ada mencipta dan mengevaluasi, itu yang ke-6 tertinggi itu. Ya. Sedangkan di belajar mendalam memahami ini ada, kalau di belum itu mengingat dan memahami, mengaplikasikan itu menganalisis dan menerapkan, kemudian merefleksi itu mencipta dan mengevaluasi. Ini kalau kita belajar, karena yang paling familiar itu belum. Ini di memahami, mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Kemudian mengaplikasikan itu adalah mengaplikasikan pengetahuan dan kehidupan secara kontekstual. Kemudian yang refleksi itu adalah tahap refleksi melibatkan regulasi diri. Terus kemudian sebagai kemampuan individu. Jadi yang penting memahami ini adalah paham apa yang dipelajarinya. Pengetahuan dasarnya itu ada. Jadi ketika dia itu mempelajari sesuatu, seberapa dia itu kemampuan dasarnya. Ketika kemampuan dasarnya itu ada, maka kemudian dia bisa melakukan yang namanya bisa dikembangkan atau pengetahuan itu dengan menggunakan kemampuan dan praktik-praktik yang kita kembangkan itu. Berikutnya harus lagi kerangka pembelajaran tadi sudah. Terus transformasi
sih peran guru dalam ekosistem pembelajaran mendalam? Di sini ada guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, entah pusat. Guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, entah pusat. Nah, kalau kita melihat semacam ini, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya titik tumpu kekuatan dari pembelajaran mendalam itu di mana? Ya di guru, nggak ada yang lain. Kurikulum kita juga di guru. Sebaik apapun kurikulumnya, diganti seperti apapun bentuknya, kemampuan dan keterampilan guru itu yang menentukan keberhasilan dalam pembelajaran. Peran dari guru di dalam pembelajaran mendalam itu apa? Satu, itu sebagai aktivator, yaitu mengaktifkan. Di situ guru memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan proses pembelajaran di kelas, daripada hanya menjadi fasilitator, tapi sebagai aktivator, yaitu tugasnya adalah bagaimana membuat kelas itu menjadi kelas interaktif. Jadi semuanya bisa aktif. Jadi tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi sebagai aktivator. Jadi bagaimana mengaktifkan pembelajaran. Yang kedua adalah kolaborator. Kolaborator itu adalah guru itu bisa bekerjasama dengan berbagai pihak, dengan siswa, dengan keluarga, dengan komunitas, dan lain sebagainya, agar pembelajaran itu lebih menarik. Bapak Ibu sekalian, mungkin nggak kita dalam pembelajaran itu mendatangkan orang lain untuk membantu pembelajaran kita? Sangat mungkin. Jadi sangat mungkin kita mendatangkan orang lain yang lebih mumpuni di dalam menjelaskan di dalam pembelajaran itu. Yang ketiga adalah mengembangkan budaya belajar. Jadi tugasnya guru itu adalah mengembangkan budaya belajar. Jadi guru harus memiliki kemauan untuk belajar. Jadi jangan banyak belajar dari mana-mana, Bapak sekalian. Nah, terus dari budaya belajar, dari tiga ini yang kemudian sekarang ini yang dimiliki oleh guru, aktivator, kolaborator, dan pengembang budaya belajar. Ini tugas guru di pelajaran mendalam. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini di lembaga kita ini juga punya banyak fasilitas. Jadi dari fasilitas yang ada ini nanti silakan dimanfaatkan untuk pembelajaran. Dengan nanti mungkin minggu depan ya Mbak ya, masih tentang pembuatan perencanaan pembelajaran, terus apa saja yang ada di situ, buat cara yang termudah saja, tetapi buat pembelajaran itu lebih menarik. Ya, lebih menarik di dalam praktiknya. Jadi di situ lebih menarik. Bagaimana itu nanti pembelajaran itu dibuat anak itu aktif di dalam kegiatan. Juga teknik pembuatan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya, jadi ada lembar kerja itu tugas, umpamanya akan membuat proyek apa, lembar kerjanya itu adalah kumpulan dari tugas-tugas itu. Nah, dan kita akan bahas nanti pekan depan. Mungkin ada pertanyaan. Jadi sudah tahu perbedaannya pembelajaran mendalam dan biasa. Yang terpenting ada tiga hal tadi: memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Anak dalam memahami itu, anak jenengan harus menanyakan ke anak. Jadi model awalnya itu dasarnya tuh dia pengetahuan apa? Tahu enggak? Oh ini terus diperdalam dikit. Nah, pendalaman inilah kemudian yang disebut dengan mengaplikasikan. Ditambahi dengan kegiatan yang menarik. Manfaatkan teknologi digital. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.